Itu adalah percobaan ke-99 kalinya gadis itu melarikan diri dari pernikahan. Setiap kali dia kabur sebelumnya, kepala pelayan selalu menangkapnya dan membawanya pulang. Tepat ketika kepala pelayan hendak membawanya kembali lagi, gadis itu menemukan jalan kecil. Lalu ia mendorong sepedanya dan melarikan diri. Kepala pelayan hanya bisa melihatnya pergi dengan putus asa. Setelah benar-benar berhasil melepaskan diri, gadis itu merobek surat kontrak pernikahan yang ada di tangannya. Karena tidak memiliki uang, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Ia pun pergi ke sebuah perusahaan untuk wawancara sebagai sekretaris presiden direktur. Namun ketika ia melihat dengan jelas wajah presiden tersebut, ia langsung terkejut. Ternyata sehari sebelumnya, gadis itu ingin membantu sahabatnya membalas dendam pada mantan pacarnya yang selingkuh. Ia salah mengira mobil presiden sebagai mobil mantan pacar tersebut, sehingga ia menaburkan tepung ke seluruh mobil itu. Baru setelah sahabatnya menelepon, ia sadar bahwa ia salah mobil. Ia ingin pergi diam-diam, tetapi presiden memergokinya. Gadis itu segera meminta maaf. Untuk menebus kesalahannya, ia memutuskan membersihkan tepung itu sendiri. Namun tanpa sengaja ia bersin, dan tepung berterbangan kemana-mana hingga menutupi pria itu dari kepala sampai kaki. Pria itu awalnya ingin memarahinya, tetapi ketika melihat betapa lucunya gadis itu, ia tidak jadi menyalahkannya. Mengingat kejadian kemarin, gadis itu cepat-cepat menutupi wajahnya dengan resume. Namun pria itu sudah mengenalinya. Ia berjalan menghampiri gadis itu, dan asistennya memberitahu bahwa gadis tersebut datang untuk wawancara posisi sekretaris. Pria itu berkata tidak perlu wawancara dan menyuruhnya mulai bekerja keesokan harinya. Keesokan harinya, gadis itu datang bekerja. Melihat pria itu begitu serius, ia terlalu takut untuk menatapnya. Ternyata orang tua pria itu memaksanya bertemu calon pasangan perjodohannya. Pada saat yang sama, gadis itu juga menerima pesan dari ayahnya agar malam itu bertemu calon pasangan perjodohannya. Untuk menggagalkan kencan yang diatur orang tuanya, pria itu mengajak gadis itu makan malam. Namun gadis itu menolak karena kencan yang diatur ayahnya berada di restoran yang sama. Di bawah ancaman dan janji sang presiden, gadis itu akhirnya terpaksa setuju. Mereka tidak tahu bahwa pasangan perjodohan yang dipilih keluarga masing-masing adalah satu sama lain. Malam itu, gadis itu datang sesuai janji. Ketika pria itu melihat betapa cantiknya ia berdandan, ia tidak bisa menahan diri untuk mulai menyukainya. Tiba-tiba gadis itu terpleset dan jatuh ke dalam pelukan presiden. Mereka berdua merasakan percikan cinta. Namun tiba-tiba perut gadis itu sakit, sehingga ia segera berlari ke kamar mandi. Setengah jam kemudian, ia menelepon pria itu untuk menanyakan keberadaannya. Pria itu berkata ia tidak perlu datang lagi. Karena pasangan perjodohannya tidak muncul, pria itu mengira ia sengaja mempermainkannya dan pergi dengan marah. Ketika ayah gadis itu mengetahui hal ini, ia memarahinya karena tidak menghormati calon pasangannya. Untuk meminta maaf, gadis itu meminta nomor telepon calon tersebut. Dan ternyata nomor itu sama persis dengan nomor presiden.